Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Cahyawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan paradigma berpikir coaching. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Bu Ita Sulistiawati, atau yang biasa saya panggil Ita Sensei. Beliau adalah guru bahasa Jepang di SMKN 1 Probolinggo. Baik, Assalamualaikum Bu Ita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ketika? Alhamdulillah baik. Baik, Sensei, pada kali ini saya ingin berbincang-bincang terkait rencana supervisi yang akan saya lakukan di kelas Sensei. Ya, adapun tujuan supervisi nanti adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kompetensi Sensei, sehingga nanti akan lebih meningkat dan lebih bermanfaat bagi anak didik kita. Baik, untuk materi supervisi nanti di kelas nanti apa ya, Sensei? Kyositsu. Sudah sampai Kyositsu. Jadi temanya nanti Kyositsu atau kelas ya sebenarnya. Tujuan pembelajarannya apa sih? Tujuan pembelajarannya nanti ada 3. Satu, itu siswa dapat menyebutkan kosakata, nama benda di kelas. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengkonfirmasi keberadaan benda di kelas. Terus yang terakhir, siswa dapat mempresentasikan benda apa saja yang ada di suatu ruangan itu dari hasil survei. Jadi nanti anak-anak akan melakukan survei dan kemudian akan mempresentasikan hasil surveinya dalam bahasa Jepang ya. Baik, terima kasih Sensei. Untuk area pengembangan diri yang ingin Sensei kembangkan pada kesempatan kali ini apa Sensei? Pada kesempatan ini saya ingin mengembangkan dalam hal keteraturan kelas. Baik. Jadi Sensei ingin mengembangkan kompetensi Sensei dalam menciptakan keteraturan kelas. Kalau begitu nanti insya Allah saya akan fokus pada perilaku Sensei dalam menciptakan keteraturan kelas, seperti bagaimana Sensei berkomunikasi positif di kelas untuk menciptakan kondisi atau suasana kelas yang kondusif. Kemudian bagaimana strategi Sensei dalam melakukan pengelompokan agar anak-anak bisa terlibat aktif semua. Dan yang ketiga, bagaimana Sensei mungkin mengingatkan kesepakatan-kesepakatan kelas yang biasanya ada di mapel Sensei. Gitu ya Sensei. Terima kasih Sensei. Untuk kegiatan pembelajarannya nanti seperti apa Sensei? Rencananya pembelajarannya seperti yang sudah saya rencanakan di platform PNL itu. Baik, jadi nanti kegiatan pembelajarannya ada apa aja kalau dari Pertama, mereka mengenal kosakata, ya. Kemudian belajar pola kalimat. Setelah itu melakukan survei untuk terakhir di presentasi. Baik, terima kasih Sensei, sepertinya akan menarik pembelajaran nanti. Insya Allah nanti di kelas berapa Sensei? Di kelas 11 LP1. 11 LP1 ya. Harinya hari ini? Hari Rabu. Ya, jamnya Jam terakhir jam 10 sampai ke 11. jam ke-10 11 ya. Ya. Baik, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di supervisi. Terima kasih waktunya Sensei sudah berkenan untuk berbincang. Semoga nanti lancar ya. Amin. Terima kasih juga. Saya berharap nanti dari supervisi ini saya mendapatkan umpan balik. Sama-sama. Terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum. Terima kasih.
Ada apa? Tidak pakai baju. Pakai busten. Terus keberadaan orang. Nah, sekarang kita belajar keberadaan benda apa saja yang ada di kelas. Kita lihat di kelas kalian ini ada apa saja? Kita sudah melihat buku kalian itu ada beberapa benda di situ. Kosakata yang pertama, jadi dulu ketika menyebutkan keberadaan orang benda hidup, akhirannya yaitu i mas. Untuk benda mati sekarang bukan imas lagi tapi arimas. Jadi arimas di situ artinya ada untuk benda mati. Terus berikutnya ada sukue. Apa itu sukue? Hai, korelasi sukue des. Sukue ini sukue itu meja. Diucapkan bersama-sama sukue. Sukue. Isu. Karenda. Hata. Hoki. Mane koki. Chiritori. Tanah. Toke. Chizu. Gomi bako. Projecta. Aircon. Waito bodo. Kokuban kesi. Senpuki. Nani. Doko. Kue. Naka. Sita. Yoko. Sumi. Tok.
Yoko, Yoko, Yere, Nata,
kalian untuk kelompok untuk mensurvei ruangan. Nanti ditulis di ruangan itu ada benda apa saja. Benda apa saja yang ada, kemudian benda apa yang tidak ada. Kalau sudah, nanti sebelum dikumpulkan di presentasi. Apa kalimat presentasi yang lalu? Ruangan ini sebenarnya disebutkan
kaki, terus ke sana. Gitu ya. Satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, terus mundur. Ini ulang. Ya? Ya, yuk. Hitung. Satu, dua, nah, sekarang yang satu kumpul dengan satu, yang dua kumpul dengan dua, tiga dengan tiga, empat dengan empat. Silakan berumpul untuk kelompoknya itu. Sudah diskusi dengan temannya? Nah, ada kelompok yang mau presentasikan, menyampaikan hasil surveinya? Ayo, silakan. Yang lain tidak mau mendengarkan. Kelompok berapa? Empat. Satu, dua, tiga, empat, kan? Ayo kita satu, kita satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi-tashi wa jimotsu shirabemashita. Dari presentasi ini, ruangannya tadi mana? Ruangannya T? Apa TU? Kemudian di TU ada apa saja tadi? Noto, apa? Sukue, Isu, ya? Yang tidak ada di Jimositsu? Cizu, apa Cizu? Baik. Jimositsu ni Cizunga Arima. Dari hasil surveimu, ada yang perlu ditanyakan? Ya. Arimasta? Iya, Arima. Minta tolong dilengkapi nama anggota kelompoknya siapa? Kalau sudah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Sensei. Alhamdulillah. Sensei, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kita bagaimana ini? Alhamdulillah sehat juga. Sensei, kemarin
setelah observasi kan kita bersepakat untuk akan berbincang-bincang pasca observasi ya Sensei. Menurut Sensei tujuan dari perbincangan kita hari ini apa Sensei? Saya berharap ada refleksi dari kegiatan kami kemarin itu. Oh, baik, jadi Sensei ingin ada refleksi dari supervisi kemarin gitu ya. Yang ini ya Sensei mengulang yang kita bicarakan waktu pra observasi kemarin itu kan area yang ingin Sensei kembangkan kemarin apa Sensei? Peraturan suasana kelas itu yang jadi poin saya. Ya, jadi memang kemarin di supervisi pun saya ini ya kita fokus pada perilaku Sensei dalam menciptakan keteraturan kelas. Nah, menurut Sensei dari observasi kemarin, dari yang pembelajaran saat saya observasi kemarin, apa yang sudah baik? Sudah baik ini anak-anak kita berdiskusi, mengerjakan masalah itu yang kelompok kerja semua. Tiap siswa itu menjalankan perannya sesuai tugas yang diberikan. Sensei antusias ya. Jadi kemarin kan dalam kalau kita bicara indikator indikator dari keteraturan kelas itu kan ada 3 kalau tidak salah ya Sensei. Apa saja kemarin ya? Menyebut siswa itu ya pakai kalimat positif, ya kalimat positif. Kemudian yang kedua kelompok ya strategi dalam pengelompokan itu kemudian bersama kesepakatan kelas kesepakatan kelas, mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah dipakai. Baik, dari ketiga indikator ini menurut Sensei yang sudah baik di mananya? Yang pertama itu menggunakan kalimat positif ya. Itu sudah berjalan. Kemudian pembentukan kelompok ini yang masih pembentukan kelompok kemarin masih menurut Sensei masih kurang. Masih perlu ditingkatkan Ya, gitu. Untuk pembentukannya itu. Iya. Terus kemudian kesepakatan kelas sudah cukup baik. Sudah jalan. Iya. Jadi dari hal yang sudah baik, tadi kan Sensei menyebutkan untuk menyampaikan kalimat-kalimat positif untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, dan untuk mengingatkan kesepakatan kelas di Mapel Sensei itu insya Allah sudah berjalan dengan baik ya. Itu kekuatan Sensei ya. Nah, bagi untuk yang perlu ditingkatkan menurut Sensei adalah strategi pengelompokan ya. Terutama di situ. Strategi pengelompokan yang kemarin yang perlu ditingkatkan. Nah, menurut Sensei ya, apa yang harus Sensei lakukan untuk meningkatkan kompetensi Sensei dalam melakukan strategi pengelompokan kelas dan melibatkan keterlibatan semua siswanya? Kalau saya kejelasannya itu, jadi kemarin cara menghitung jumlah anggota itu, kemudian kalau sudah kelompok terbentuk itu baik, Sensei tadi menyampaikan bahwa yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi strategi pengelompokan ini lebih intens menyadarkan siswa ya. Kemudian yang kedua juga melakukan pengelompokan yang sesuai dengan keinginannya siswa ya, sesuai kebutuhannya siswa, begitu ya. Ya, kalau kemarin kan ini Sensei yang menentukan. Ya. Oh gitu. Saya menentukan berdasarkan undian. Gitu. Jadi kalau yang akan datang Sensei ingin melakukan berdasarkan kebutuhannya siswa. Nah,
untuk apa supaya sensei bisa lebih apa namanya ya, lebih tahu strategi gitu ya pengelompokan siswa yang sesuai dengan kebutuhan siswa ini, kira-kira yang sensei lakukan apa sih? Sering komunikasi ya dengan anak-anak itu, terus mana ruang tempat-tempat yang sekiranya banyak diminati anak-anak sehingga bisa nanti berimbang yang dipilih itu. Jadi terus untuk yang siswa yang pasif paling enggak sering diajak. Jadi lebih sering intens supaya tahu kebutuhannya siswa ya, yang dimana siswa. Selain dari siswa, kira-kira mungkin dari lingkungan sensei atau teman sejawat itu apa yang sensei kira-kira ingin dapatkan dukungannya? Jadi cocokkan dengan guru lain atau teman sejawat guru mapel yang sama, bagaimana mengelola kelas jika ada siswa yang mayoritas pasif begitu. Kemudian juga berbagi pengalaman dengan guru yang senior atau guru yang sudah dapat ilmu banyak di guru penggerak gitu. Kemudian juga konseling dengan guru BK, jadi bagaimana kondisi anak kenapa sampai pasif. Ya, bagus sekali sih. Jadi selain intens berbicara dengan anak-anak, komunikasi dengan anak-anak supaya kita tahu kebutuhannya anak-anak gitu ya, minatnya anak-anak. Tadi langkah yang sensei ingin lakukan berkomunikasi dengan teman sejawat ya, bisa bertanya atau saling bertukar pendapat bersama teman sejawat. Terus tadi teman guru BK, guru penggerak gitu ya, wali kelas ya. Jadi supaya bisa mengetahui strategi yang tepat ya dalam pengelolaan kelas gitu. Baik, kira-kira sensei langkah langkah yang ini tadi yang ingin sensei tindak lanjut yang ingin sensei lakukan tadi ya, itu sensei mulai kapan gitu ya, supaya bisa segera meningkat gitu kompetensi untuk pengelolaan atau pengelolaan kelas. Berusaha sebanyak mungkin atau rutin diterapkan di kelas-kelas yang lain, terutama di jam awal, jam terakhir begitu atau setelah istirahat itu biasanya anak-anak kenyang terus isinya malas. Jadi ini ya saya ingin segera berusaha mempraktekkan strategi itu ke kelas yang lain, termasuk komunikasi dengan rekan sejawat ini ya. Ya, jadi ini tadi saya sampaikan beberapa catatan dari hasil komunikasi saya tadi dari perbincangan tadi ya. Jadi hal yang sudah baik yang sensei yang sensei lakukan kemarin di observasi kemarin itu di kelas kemarin, dalam hal komunikasi positif sensei sudah melakukan itu dengan baik. Kemudian yang kedua dalam hal menyampaikan kesepakatan kelas gitu ya, itu juga sudah dilakukan dengan baik. Cuma yang perlu ditingkatkan adalah dalam strategi pengelompokan dan melibatkan keterlibatan aktif para siswa ya. Itu yang perlu ditingkatkan, dan untuk meningkatkan itu ini ya, sensei tadi akan melakukan lebih intens lebih intens komunikasi dengan siswa yang pertama, kemudian yang kedua akan berkomunikasi atau sharing dengan teman sejawat, kemudian yang ketiga mempraktekkan juga di kelas lain supaya lebih banyak pengalaman gitu ya, Pengalaman kendalanya di setiap kelas pasti. Iya, baik, itu ya sensei. Dan ini yang sensei sampaikan ini sejalan dengan apa catatan saya kemarin saat observasi
observasi gitu ya. Jadi saat observasi kemarin saya melihat sebenarnya di kelas sensei sudah sangat antusias anak-anaknya di jam terakhir gitu ya kemarin. Jam terakhir anak-anaknya semangat, gitu ya, anak-anaknya semangat. Kemudian saya sudah melihat kalimat-kalimat positif yang disampaikan oleh sensei, termasuk saat menyapa anak gitu ya. Itu ketika ada yang berseragam berbeda, sensei kenapa kok seragamnya beda, ada apa, itu membuat anak-anak nyaman gitu ya. Itu sudah saya lakukan dengan baik. Kemudian hanya memang waktu strategi kelompok kemarin agak kacau dan mungkin perlu ditingkatkan ini, tapi ya, tapi saya melihat sisi positifnya saat observasi kemarin itu sensei pembagian perannya jelas sehingga tidak ada anak yang diam, artinya siapa yang observasi, siapa yang membuat laporan, sehingga berjalan efektif gitu. Dan sensei saya lihat. Assalamualaikum sensei.